Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Lukas 1 ayat 25. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudara, ada beberapa wanita yang tercatat di Alkitab yang mengalami mujizat dari Tuhan, yaitu memiliki keturunan di usia yang sudah tua, di antaranya Sarah, Hana, dan juga Elisabet. Hari ini kita akan bahas tentang Elisabet. Elisabet adalah istri seorang imam yang bernama Zakaria. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Meski memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang hidup benar, bukan berarti mereka terbebas dari masalah. Siapapun di dalam dunia ini tidak akan pernah luput dari masalah atau penderitaan yang merupakan bagian dari kehidupan ini. Musa pun mengakui bahwa kebanggaan hidup manusia adalah kesukaran dan penderitaan. Masalah Elisabet dan suaminya adalah mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Lukas 1 ayat 7. Demikianlah sebuah keluarga tidak lengkap tanpa kehadiran anak. Di zaman dahulu, kemandulan merupakan aib dan menimbulkan stigma negatif bagi wanita tersebut dan juga suaminya. Bahkan di kalangan Yahudi, besar kemungkinan mereka akan dikucilkan oleh lingkungan. Apalagi status Zakaria yang adalah seorang imam. Puluhan tahun lamanya keluarga ini harus mengalami tekanan, cibiran, hinaan, ejekan dari orang-orang sekitar. Meski demikian, hal itu tidak membuat mereka kecewa kepada Tuhan, saudara. Mereka tetap setia melayani Tuhan. Elisabet juga sangat beruntung punya suami yang saleh, suami yang takut akan Tuhan. Meski tahu bahwa Elisabet mandul, Zakaria tidak bersikap semena-mena atau meninggalkannya. Saudara, sebagai manusia, mereka tidak punya cara menghapus aib tersebut kecuali hanya berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Lukas 18 ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, janji Tuhan pun digenapi. Ia mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikan kabar sukacita. Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara, Mazmur 25 ayat yang ketiga firman Allah berkata, ya, semua orang yang menantikan engkau tidak akan mendapat malu. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih karena segala inisiatif terbaik itu datang dari Tuhan. Ketika kami berseru-seru kepada Tuhan, terkadang kami menjadi lemah, dan tidak sedikit dari kami yang bahkan khawatir dan ragu apakah Tuhan akan menjawab doa atau tidak. Tapi hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya kalau memang itu adalah bagian kami, itu masuk dalam rancangan dan kehendak Tuhan, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan sudah membukanya, tidak ada satupun yang dapat merendahkannya kalau Tuhan sudah mengangkatnya. Hari ini kami tidak mau putus-putus berdoa kepada Tuhan, karena kami akan selalu menaikkan doa kepada Tuhan sampai sesuatu terjadi. Kami yakin dan percaya waktu Tuhan adalah terbaik bagi setiap kami, dan firman Allah ini meneguhkan kalau Elisabet dan Zakaria dijawab doanya, maka kami yakin dan percaya doa kami pun Tuhan bukan hanya dengar, karena kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan segera menjawabnya. Terima kasih Bapa di sorga, firman Allah yang meneguhkan kembali Engkau nyatakan, Engkau singkapkan kepada setiap kami, bahwa setiap kami yang menantikan pertolongan Tuhan tidak akan mendapat malu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk setiap pengertian demi pengertian, pencerahan dari firman Allah yang kami dengarkan dan renungkan, yang telah menyingkirkan keraguan dalam hati kami, dan Engkau gantikan dengan pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ku berjalan dalam rencanamu, Kau berikan kekuatan untuk menghadapi semua persoalan, menantikan janji-Mu Tuhan. Sesuatu yang pasti yang Tuhan janjikan, bukan sekedar janjian tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janji-Mu digenapi dalam hidupku. Persoalan, menantikan janji-Mu Tuhan. Sesuatu yang pasti yang Tuhan janjikan, bukan sekedar janjian tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janji-Mu digenapi dalam hidupku. Sesuatu yang pasti yang Tuhan janjikan,
Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama hampir 50 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.